usia adik-adik saya, Endah. Hari ini saya dipercayakan, dimintai bantuan oleh Mbak Putri, salah satu dosen dari Hubungan Internasional, untuk mengisi sharing session di mata kuliah LSM dan Advokasi Global, gitu ya Mbak Putri ya? Mata kuliah ya, LSM dan Advokasi Global, ya. Betul. Jadi saya sangat berterima kasih diundang dan dilibatkan serta diberi kepercayaan untuk ya sedikit sharing lah apa yang sudah dan pernah dan sedang kami jalankan di Yayasan Ekologi. Sebelumnya kawan-kawan yang hadir di mata kuliah ini udah pernah dengar belum sebelumnya Ekologi Foundation atau Yayasan Ekologi? Gimana? Teman-teman mahasiswa ini udah pernah dengar apa belum? Kalau dari saya sendiri udah pernah, karena kemarin saya pernah kursus di Nayaka. Oh ya. Itu kalau nggak salah di Nayaka di atasnya kemarin ya, itunya kantornya. Iya benar. Iya, kantor atau sekretariat kita. Terus juga dari senior-senior saya, terus juga senior-senior saya kayak Kak Sausa sama Bang Ari ya juga di ekologi. Jadi sekilas-sekilas udah kayak tahu gitu Kak. Oke. Nah, ini siapa nih tadi? Karina ya? Iya Kak, Karina. Nah, oke, salam kenal Karina. Juga salam kenal buat kawan-kawan semua. Jadi mungkin kalau beberapa dari kawan-kawan semua yang belum pernah mendengar Yayasan Ekologi, nama panggung kita Yayasan Ekologi sih di Tanjung Pinang dan Bintan. Kita itu berkantor di Jalan Basuki Rahmat, di depan SMA 2, mungkin yang anak-anak Pinang tahu, di depan SMA 2, di ruko depan SMA 2. Jadi kita itu Yayasan Ekologi itu berdiri dimulai pada tahun 2017. Jadi di 2017 kita memulai dengan menyelenggarakan sebuah event. Asal mulanya Yayasan Ekologi ini terbentuk. Jadi kita menyelenggarakan sebuah event. Event itu nama eventnya itu Ekoran Mapur. Jadi Ekoran Mapur adalah sebuah kegiatan event lomba lari di trek alam bebas, berbasis pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan. Jadi itu pelaksanaannya pada masa itu di 2017 dan 2018 kita mengisi kegiatan itu di Pulau Mapur. Ada yang tahu nggak teman-teman di sini Pulau Mapur? Pulau Mapur letaknya di Kabupaten Bintan. Belum pada tahu ya? Sudah Kak, tahu Kak? Oh ya, tahu ya. Ya mungkin udah pernah dengar ya sedikit. Jadi disitulah bermulanya Yayasan Ekologi terbentuk. Kita menyelenggarakan event. Eventnya itu berbasis pemberdayaan masyarakat. Kita mengajak masyarakat Desa Mapur yang berada di Pulau Mapur itu di Bintan pesisir dari Kabupaten Bintan. Kita coba berdayakan mereka. Jadi konsepnya adalah lomba lari di alam, alam rintang sepanjang pesisir pantai. Jadi kita libatkan masyarakat untuk lebih berdaya. Jadi tamu-tamu kita bawa dari luar Tanjung Pinang, Bintan, bahkan peserta di tahun awal itu memang peserta lomba lari tingkat internasional seperti yang pernah diselenggarakan Ironman, triathlon oleh Bintan. Jadi beberapa Bintan Lagoy pernah ikut serta dalam kegiatan lomba lari Ekoran Mapur yang pernah kita selenggarakan. Nah, jadi Yayasan Ekologi akhirnya secara resmi berdiri dengan Kemenkumham, keputusan Kemenkumham berbadan hukum itu di tahun 2019. Nah, saya di sini mewakili teman-teman di kepengurusan Yayasan Ekologi selaku program manager. Jadi kita di Yayasan Ekologi itu ada 6 orang kepengurusan, dikepalai oleh Pak Tri. Kebetulan beliau tidak bisa hadir dan saya diamanatkan untuk mengisi sharing session di kelas mata kuliah LSM dan Advokasi Global ini.
Silakan Mbak dilanjut. Ya, jadi sedikit gambaran tentang Yayasan Ekologi. Kita adalah lembaga swadaya masyarakat. Mungkin kita lebih orang Indonesia lebih akrab mengenalnya dengan LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Kalau di luar mungkin disebutnya NGO, non governmental organization. Ya, berdiri di 2019 secara resmi. Kita itu fokus atau lokus utama bergerak di bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, konservasi dan pendidikan. Nah, jadi kita background teman-teman di dalam kependirian Yayasan Ekologi itu rata-rata memang dari lingkungan kelautan dan perikanan. Gitu. Silakan Mbak, lanjut. Nah, ini sedikit gambaran lokus kerja wilayah dampingan Yayasan Ekologi. Jadi kita ada 5 desa yang kita dampingi dari awal hingga saat ini program berjalan. Jadi yang pertama itu ada di Desa Sebongpre, Kampung Baru. Mungkin ini mungkin sebagian kecil ya, bahkan masyarakat sebagian kecil masyarakat Tanjung Pinang itu bahkan tidak tahu di mana itu Kampung Baru Lagoy. Jadi Kampung Baru Lagoy merupakan salah satu daerah dampingan kita itu pariwisata Lagoy. Berada di Desa Sebongpre. Nah, itu kita pendampingannya ada berupa kegiatan konservasi penyu juga di situ, karena di situ merupakan daerah tempat pendaratan maupun peneluran penyu. Ya, sebagaimana di dalam lokus kerja utama Yayasan Ekologi, yaitu bergerak di bidang konservasi alam dan biota dan habitat alamiahnya. Lalu yang kedua ada di Desa Pengudang, pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya kalau Desa Pengudang. Desa Pengudang di Kabupaten Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, itu daerah dampingan kita juga, program pemberdayaan masyarakatnya yang ada di Desa Pengudang, Pengudang Bintan Mangrove, itu kita juga cukup terlibat dan menjadi mitra di yayasan juga. Lalu ada Kelurahan Kampung Bugis, itu di Madong. Di sana itu saat ini sedang dicanangkan menjadi desa pesisir atau kampung budidaya ikan, kampung ikan Desa Madong. Nah, kita mendampingi juga karena di sana banyak terdapat kegiatan budidaya ikan air laut, dan kita sedang merintis juga untuk pengembangan kampung ikan budidaya di Desa Madong. Lalu selanjutnya ada Desa Air Glubi. Nah, Desa Air Glubi ini cukup unik ini. Berada, kalau teman-teman mungkin belum tahu gambarannya, Desa Air Glubi ini kita cukup menyeberang dari Kijang, dari pelabuhan Pantai Indah Kijang, itu kita menyeberang sekitar 20 menit menggunakan transportasi laut. Nah, di Desa Air Glubi ini pendampingan kami itu berupa salah satu program yang kami usung lingkungan, yaitu Rehabilitation of Critical Land. Jadi di Desa Air Glubi, tepatnya di Pulau Buton, nama pulaunya Pulau Buton. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, Pulau Bintan ini kan salah satu penyumbang PAD dari sisi pertambangannya itu di Bintan ini kayak akan hasil tambang berupa mineral boksit. Nah, jadi di Kecamatan Bintan Pesisir, salah satunya di Desa Air Glubi ini cukup banyak dimanfaatkan galian mineralnya itu kandungan boksit. Jadi perusahaan-perusahaan baik yang berizin maupun yang belum memiliki izin pada masanya dulu hingga di tahun 2018-19 itu mereka masih aktif memanfaatkan hasil tambang berupa boksit. Dan sebagaimana diketahui hasil galian dari boksit itu sebenarnya meninggalkan sisa-sisa galian yang sudah tidak
sudah miskin akan unsur hara karena tanahnya diambil, dikeruk, diambil mineralnya dan ditinggalkan begitu saja, sehingga kandungan tanahnya itu miskin akan unsur zat hara. Jadi kita coba perlahan untuk mengembalikan lah, sedikit membantu mengembalikan kondisi yang sudah miskin akan zat hara. Kita coba tanami kembali, kita rehabilitasi dengan menanam beberapa jenis pohon di desa Air Gulubi di Pulau Buton. Nah, itu juga termasuk salah satu fokus utama kegiatan pemberdayaan dan lingkungan yang dikerjakan oleh Yayasan Ekologi. Kemudian ada Desa Mapur. Nah, Desa Mapur ini yang memang fokus utama dampingan Yayasan Ekologi semenjak berdiri di tahun 2017. Jadi hingga sekarang kita dampingi masyarakat Desa Mapur untuk berdaya, di mana mata pencaharian utama yang ada di Desa Mapur itu merupakan masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Jadi Pulau Mapur ini sangat kaya akan sumber daya alamnya yang dengan ikan yang sangat melimpah. Jadi nelayan-nelayan pesisir di Pulau Bintan yang daerah tangkapannya masih di pesisir itu banyak menangkap ikan di sekitar perairan Mapur. Kenapa mereka fokusnya ke sana? Karena nelayan itu sendiri mengakui bahwa kondisi alam di perairan Mapur itu masih sangat bagus, ikannya melimpah, terumbu karangnya indah dan terjaga. Masyarakat Mapurnya sendiri menjaga, namun masyarakat nelayan-nelayan dari Tanjung Pinang bahkan di luar itu yang tidak peduli, yang tidak cukup sadar, mereka seenak-enaknya mengambil hasil alam kalau mereka mengambil hasil alam dengan cara yang bijak, yang ramah lingkungan, yang taat pada aturan area penangkapan maupun aturan alat penangkapan itu tidak masalah. Namun beberapa dari nelayan ini sendiri mereka tidak sadar cara menangkap mereka itu cukup merusak. Nah, disitulah kita coba melakukan beberapa kegiatan yang menyadarkan, meningkatkan awareness-nya masyarakat itu berupa kegiatan transplantasi, konservasi penyu, dan konservasi taman kima. Jadi di Pulau Mapur juga itu merupakan daerah pendaratan penyu hijau maupun penyu sisik yang paling banyak untuk di wilayah Bintan, termasuk daerah Mapur yang paling banyak di landing si penyu lah gitu, paling banyak di situ. Jadi kita coba sedang menggarap kegiatan konservasi penyu yang cukup dapat mewakili Pulau Bintan. Nah, itu juga tadi mungkin di slide ini teman-teman bisa lihat village based tourism inilah salah satu aktivitas yang pernah kita lakukan di masa tahun 2017 dan 2018 yang judulnya itu Eco Run Mapur Island. Nah, selain itu juga di sini mungkin teman-teman bisa lihat Bintan MPA. Jadi Bintan MPA itu merupakan kepanjangan dari Marine Protected Area, yaitu suatu kawasan area yang dilindungi, kawasan perairan yang dilindungi, bukan berarti tidak bisa dilakukan kegiatan. Mungkin sebagian teman-teman mungkin ada yang tahu ya, karena ini merupakan salah satu fokus utama di dunia perikanan dan kelautan untuk menjaga suatu kawasan perairan. Dibangunlah sebuah kawasan namanya MPA, Marine Protected Area. Jadi kawasan itu dilindungi, dijaga, dimanfaatkan secara terkelola. Nah, jadi Yayasan Ekologi dimulai tahun 2019 itu kita mendampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk mereview dokumentasi, dengan hasilnya itu berupa dokumen zonasi dan dokumen pengelolaan kawasan konservasi Pulau Bintan.
Silakan Mbak, dilanjutkan. Ya, nah ini dia. Sedikit gambaran capaian achievement yang sudah Yayasan Ekologi kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Jadi alhamdulillah tadi yang saya sampaikan terkait Bintan Marine Protected Area, kawasan konservasi Pulau Bintan, itu baru saja ditetapkan, disahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Maret tanggal 18 itu telah ditetapkan secara sah dan SK-nya baru saja terbit. Nah, itu kawasan konservasi Bintan itu luasannya 138.000 hektar. Jadi kawasan konservasi Bintan itu berada di sepanjang pesisir pantai timur Pulau Bintan. Jadi kalau teman-teman tahu Trikora, nah sepanjang pesisir dari Trikora hingga Pulau Mapur, mulai dari Pengudang, Berakit, Malang Rapat, Bakau, Kawal, dan desa-desa di Bintan pesisir hingga Mapur dan Numbing itu merupakan daerah perairannya itu sekarang sudah disahkan menjadi kawasan konservasi Pulau Bintan. Nah, itu salah satu capaian yang pertama, merupakan capaian yang cukup sangat menguras ya, sangat effortnya sangat luar biasa karena tidak mudah sebenarnya untuk mencapai suatu kawasan konservasi yang mana kawasan konservasi ini sebenarnya turunan dari turunan dari kesepakatan global dunia yang mana setiap negara itu wajib memiliki sebuah kawasan perairan yang terlindung, yang dilindungi, dimanfaatkan secara terkelola. Jadi itu merupakan target dunia IUCN bahwa untuk menjaga isu lingkungan yang teman-teman sendiri tahu kan, isu lingkungan saat ini yang sangat gencar itu perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk terlibat dalam usaha menghambat atau menangani perubahan iklim. Nah, jadi dalam konferensi dunia itu menetapkan bahwa setiap negara itu wajib loh punya sekian juta hektar perairan di negaranya untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Nah, itu yang telah kita capai dengan luas untuk di Bintan ini 138.000. Nah, ke depan juga bersama Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepri kita akan menggarap di tahun ini rencana pengelolaannya dan beberapa kawasan konservasi lainnya seperti di Tambelan. Mungkin Tambelan itu merupakan suatu kecamatan yang wilayah administratifnya berada di Kabupaten Bintan. Namun letak geografisnya itu sangat dekat dengan Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Lalu ada Kabupaten Lingga yang sedang dicanangkan juga diusulkan, Kabupaten Natuna, dan terakhir ada Kota Batam. Itu insya Allah kita juga akan berusaha bersama Dinas Kelautan Perikanan selaku mitra untuk menetapkan kawasan konservasi. Nah, ini yang kedua ini terkait programnya Yayasan Ekologi di konservasi. Jadi yang untuk habitat utama yang memang kami terlibat secara langsung untuk perlindungan habitat itu memang penyu yang menjadi fokus utama. Sebenarnya ada satu biota lain yang memang menjadi ikonik dan dilindungi, menjadi ikon Kabupaten Bintan. Teman-teman tahu kira-kira? Ada satu biota lain yang menjadi ikon Kabupaten Bintan dan itu dilindungi. Ada yang tahu nggak kira-kira? Belum ada yang tahu ya? Jadi ada satu hewan, dia sebenarnya kategori mamalia laut. Mamalia laut yang cukup jarang ditemui dan bisa kita lihat dalam keadaan hidup. Karena populasi si hewan biota ini jumlahnya itu sangat terbatas karena suatu dan lain hal, diantaranya itu kemampuan reproduksinya yang sangat rendah, terus usia ya kemampuan reproduksi yang rendah dan jumlahnya itu
sangat terbatas. Jadi ada hewan namanya dugong, atau kalau orang kampung, orang Melayu sini menyebutnya itu duyung, dugong atau duyung, yang mana jadi ikon pemerintah Kabupaten Bintan. Itu teman-teman bisa melihat replika patungnya itu kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Pantai Terikora, itu ada di kilometer 52, Pantai Dugong. Nah, di Pantai Dugong itu di depannya itu kalau kita mau masuk ke area Pantai Dugong itu disambut dengan ikon patung dugong itu sendiri. Dia bentuknya seperti sapi ya, mirip-mirip sapi laut. Nah, jadi ada yang menganggap itu membahasakannya sapi laut. Nah, dugong atau duyung. Nah, itu juga merupakan salah satu ikon biota yang dilindungi, yang juga menjadi perhatian Yayasan Ekologi dalam upaya penanganan dan perlindungan ya dugong. Nah, selain itu ini ada penyu, penyu yang memang jadi fokus utama kita karena kita anggap memang salah satu juga ikonnya Bintan, Kepulauan Riau. Jadi kita aksi nyata dalam program yang kita susun konservasi perlindungan penyu ini, salah satunya tadi di Pulau Mapur dan Kampung Baru Lagoy itu kita coba kita mendampingi masyarakat dalam usaha penangkaran telur penyu, dan telurnya. Jadi masyarakat sudah cukup menyadari bahwa penyu ini sendiri merupakan spesies hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang cukup terbatas, dikarenakan telur penyu ini sudah menjadi budaya masyarakat kepulauan untuk mengkonsumsi telur penyu ini sendiri. Teman-teman sudah ada yang pernah konsumsi telur penyu nggak? Mbak Putri udah pernah makan telur penyu belum? Sudah, Mbak. Saya punya sepupu dari Tambelan. Tambelan itu kan dulu kalau salah saya banyak ya telur penyu kan, Mbak. Sekarang masih sangat banyak. Sekarang ya, Mbak. Cuman karena sepupu saya udah jarang balik ke sana, jadi udah jarang lagi. Waktu saya terakhir SMP atau SMA gitu, Mbak. Telur penyu. Gimana rasanya, Mbak Putri? Saat asin ya? Asin ya? Kalau yang putihnya itu kayak air ya, Mbak ya. Ya. Asin-asin gimana gitu. Mungkin karena waktu direbus dikasih garam kan. Enak sih, Mbak. Cuman kuningnya aja yang agak padat gitu. Beda sama. Ya, betul. Ya, betul. Tapi sekarang udah susah ya, Mbak ya, telur penyu ya? Keberadaannya sih masih banyak diperdagangkan. Nah, ini sendiri sebenarnya polemik karena menyangkut keberlanjutan hidup ya ekonomi masyarakat. Jadi seperti yang Mbak Putri sampaikan, di Tambelan itu bahkan penyu sangat banyak mendarat untuk bertelur di Kabupaten Tambelan, dan itu merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat di sana yang mengumpulkan telur penyu untuk diperdagangkan, dijual bebas ke luar Tambelan, ke Tanjung Pinang, Bintan, bahkan itu masyarakat dari luar, karena kita ketahui sendiri kita ini sangat dekat dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, itu bahkan saat mereka berkunjung, mereka memang mencari telur penyu untuk dikonsumsi. Nah, ini jadi sebenarnya polemik. Sebagian masyarakat itu mengetahui sudah ada aturan perlindungan, pelarangan untuk mengkonsumsi dan memperdagangkan apapun bentuk dari si penyu itu sendiri, baik dari telurnya, cangkangnya, bahkan penyunya itu sendiri. Namun sebagian juga masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah, ini sebagainya polemik karena terkait Kampung Tengah. Ya, Kampung Tengah itu maksudnya ekonomi masyarakat, masalah perut. Jadi masyarakat yang bermata pencarian memburu telur penyu untuk diperdagangkan, yang dulunya itu di Pulau Mapur yang paling terdekat ya, sangat banyak masyarakat yang memburu untuk diperdagangkan telur penyunya. Perlahan kita Yayasan Ekologi bersama dengan cabang perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan. Jadi di Tanjung Pinang itu ada cabang Kementerian Kelautan, namanya kantornya itu
BPSPL Padang, jadi Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir, cabang dari kelautan, kita bersama mendampingi masyarakat, memberi penyadaran, memberi informasi penyadaran bahwa Pak ini ada ini loh yang Bapak kerjakan selama ini itu sebenarnya sudah dalam tahapan dilindungi, dan itu ada aturan yang tertulis di dalam IUCN maupun Badan Perlindungan Dunia itu. Jadi kita coba memberi penyadaran dan kita gerakkan itu masyarakatnya itu untuk yang mana dulu dia mencari telur penyu untuk diperdagangkan, sekarang kita coba ajak, Pak, yuk kita cari telur penyunya, kita jaga sarangnya, lalu saat telurnya itu menetas, tuki atau anak penyunya itu kita ajak wisatawan, bagaimana kita mempromosikan ke masyarakat, ke wisatawan, karena hal ini merupakan sesuatu yang langka bagi masyarakat, bahkan bagi kita sendiri untuk saat mengetahui untuk melepas liarkan anak penyu itu, si tuki itu ke laut. Ya, jadi saat kami mendampingi masyarakat itu kita, maaf Mbak, sebentar Mbak ya. Jadi kita ajak masyarakat itu untuk mengadopsi telur penyu dari sarang aslinya, kita buat semacam sarang semi alami. Jadi kita pindahkan di daerah yang cukup terlindung, kita pantau, kita adopsi semirip mungkin dengan sarang yang telah dibuat oleh si induk penyu itu. Nah, jadi saat penyu itu menetas, kita ajak masyarakat untuk melepas liarkan, memberi edukasi juga ke masyarakat bahwa secara perlahan tentunya Mbak ya, karena ini isu yang sangat sensitif sekali kepada masyarakat, memberi penyadaran bahwa tuki penyu ini sangat dilindungi loh, ini udah ada aturannya, marilah coba kita jaga bersama, kita beri edukasi kenapa, jalan ceritanya kenapa ini si tuki ini perlu dilindungi. Apa peran fungsinya di dalam ekosistem, di dalam ekologi di perairan itu sendiri. Jadi hingga tahun 2021 tercatat ini di tahun 2021 ya sebanyak 696 tuki yang sudah dilepas liarkan yang tercatat oleh masyarakat, kelompok masyarakat pengawas. Jadi itulah masyarakat itu kita libatkan, kita ajak bentuk menjadi suatu kelompok agar mudah berkoordinasi dan pengarahan dan penyadaran, sehingga mereka itu juga bisa menyampaikan atau memberikan edukasi ke masyarakat luas, di masyarakat desanya sendiri atau kepada anak-anaknya, yang bahkan anak-anak sendiri ini sesuatu hal yang sangat menarik bagi anak-anak di sana itu saat bisa melepas liarkan tuki-tuki itu. Jadi di Pulau Mapur sendiri kita ada beberapa lokasi sekitar 6 titik pantai yang merupakan daerah pendaratan penyu, dan masyarakat lokal yang terbentuk dan tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas ini, mereka rutin memonitoring sarang alami saat induk penyu itu mendarat, bertelur, mereka memonitoring, mereka memindahkan ke sarang semi alami yang telah dibuat dan diberi papan tanda, dihitung, dicatat jumlahnya berapa, pada tanggal berapa, dan diperkirakan akan menetas itu pada kapan, sudah mereka catat. Nanti saat tuki-tuki itu menetas, dilepas liarkan, mereka memberikan informasi, melaporkan kepada tadi BPSPL Padang yang sudah sejak awal mendampingi, kepada Yayasan Ekologi, dan itu berusaha kita catat untuk menjadi track record, di mana pada masa pandemi kemarin 2020-2021 Pokmaswas ini memberi informasi, menyampaikan, Bang, ini
semasa pandemi ini penyunya ini makin banyak loh naik. Jadi kita coba menyambung, kita menganalisa ini kenapa ya pas masa, apalagi di masa awal pandemi ya, itu mereka memonitoring cukup banyak sarang alami yang mereka temukan, telur penyunya. Jadi mereka berpikir bahkan begini, karena Mapur itu Mapur dan perairan Bintan ini kan termasuk salah satu yang banyak dikunjungi untuk wisata baharinya, ekowisata bahari, dengan kondisi alam terumbu karang yang masih indah, pantainya yang sangat indah, tingginya kunjungan wisatawan asing, mancanegara maupun lokal, itu ternyata berdampak terhadap tingginya pendaratan penyu di pesisir Bintan. Dan itu disampaikan langsung oleh masyarakat pengawas. Jadi mereka mengira kayaknya ini karena turis-turis asing ya. Jadi di Bintan ini kan cukup banyak turis asing. Turis-turis Cina itu setiap tahunnya itu mencapai jutaan turis asing yang berkunjung, massive tourism ya bisa kita bilang, sekali berkunjung itu bisa ratusan orang ke Pulau Mapur. Jadi salah satu pariwisata di Pulau Bintan, agro, mereka punya spot wisata mereka yang berada di Pulau Mapur juga. Jadi mereka membawa tamu-tamunya untuk berenang, snorkeling. Di pesisir ada pantai belakang di Pulau Mapur itu mereka cukup banyak kunjungannya, dan di pantai belakang itu salah satu pantai daerah pendaratan penyu. Jadi semenjak corona tamu tidak ada, properti dari salah satu resort itu pun ditinggalkan, tidak dimanfaatkan, ditinggalkan, terbengkalai. Banyak penyu naik, laporan dari Pokmaswas itu sendiri. Ya udah dicatat aja Bang. Jadi menurut mereka gitu, ini kayaknya karena tamu berkurang drastis ini Bang, jadi penyu ini banyak mendarat. Jadi cukup membanggakan masyarakat itu. Wah ini kita capaian tertinggi nih sepertinya. Jadi itu yang sudah dikerjakan masyarakat Pokmaswas dan terus kita dampingi, dan pada saat ini juga kita sedang berproses untuk membangun fasilitas. Jadi kita beri nama itu Marine Station atau pusat studi di Pulau Mapur. Jadi pusat studi itu kita rencanakan itu nanti memiliki satu penangkaran yang konkret lah, yang yang wujud fisiknya itu cukup mewakili, cukup representatif untuk siswa, mahasiswa, pelajar ataupun tamu untuk berkunjung, untuk memperoleh edukasi, penyadaran, dan informasi terkait lingkungan. Jadi itu sedang kita garap bersama masyarakat, Maswas tadi, pemerintah desa, dan pihak pariwisata, resort-resort kita coba kunjungi untuk mensupport pembangunan Marine Station itu sendiri. Lalu di Mapur juga mungkin saya banyak fokus cerita di Pulau Mapur karena menjadi lokus utama kerja ya Mbak ya, dan masyarakatnya itu sudah cukup kita dampingi dan mereka sangat menyambut baik segala program yang coba kita tawarkan dan kita kembangkan bersama. Jadi aktivitas transplantasi karang pernah kita lakukan juga hingga 2019 di Pulau Mapur terkait dengan aktivitas event ekoran Mapur tadi. Jadi setelah tamu itu lomba lari, mereka istirahat bermain, jadi ada edukasi dan pariwisatanya kita coba ajak para tamu-tamu itu transplantasi karang. Itu ada di Desa Mapur juga, di Pantai Kampung Desa Mapur. Kita bangun kurang lebih sekitar luasannya sekitar kurang dari 2 hektar di depan kampung. Itu kita bikin satu taman air. Jadi masyarakat sana nyebutnya dengan Taman Kima. Kima ini merupakan biota
moluska seperti kerang dengan ukuran yang giant, sangat besar, dan dia juga merupakan salah satu biota yang dilindungi, biota yang sudah mencapai Appendix 2. Itu Appendix 2 itu statusnya dilindungi, tidak dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan. Nah, di sana kita sudah bangun bersama masyarakat berupa taman kima yang di sana juga kita tanami oleh terumbu karang. Itu rutin tiap tahun kita bersama Maswas, bersama kelompok masyarakat pengawas itu untuk monitoring pertumbuhannya, status kesehatan karangnya bersama masyarakat setempat. Jadi hingga tahun 2021 kita sudah di 2021 itu kita sudah menanam sekitar ini 150 bibit terumbu karang yang berada di dalam kawasan konservasi. Selain tadi di Mapur, juga kita terakhir menanam itu transplantasi karang itu di Pantai Dugong tadi di kilometer 52, Pantai Dugong Trikora. Oke, silakan next. Next. Nah, ini tadi salah satu program yang saya sampaikan nih, Bintan Marine Protected Area, kawasan konservasi Bintan yang penamaannya itu nanti akan nama panggungnya atau akan lebih dikenal itu dengan Taman Wisata Perairan, Taman Wisata Perairan Bintan. Nah, ini petanya mungkin teman-teman bisa lihat area kawasan konservasi Bintan itu dimulai dari Desa Pengudang, Berakit, Malang Rapat, Teluk Bakau, Bintan Pesisir hingga Numbing dan Mapur. Nah, ini seluas di 138.000 hektar di dalam 11 desa, mewakili 11 desa yang ada di Kabupaten Bintan. Oke, next. Nah, ini juga salah satu kegiatan kita bersama mitra-mitra Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Umrah bersama Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, dan NGO luar seperti yang Ibu Putri tadi disampaikan di awal. Kita tuh sepertinya taunya NGO itu jauh ya di Jakarta, di Jawa, dari luar negeri, dan ternyata alhamdulillah Yayasan Ekologi adalah salah satu pemula untuk yayasan lingkungan yang ada di Provinsi Kepri. Jadi kita bekerja sama juga ini Conservation International, mereka NGO luar dari Amerika dan Australia juga turut mendampingi dalam program utama di yayasan, yaitu Bintan Marine Protected Area. Lanjut. Nah, ini salah satu agenda juga dalam penyusunan dokumen kawasan konservasi itu cukup panjang. Dari 2019 kita melakukan training kepada masyarakat, masyarakat khususnya tadi kelompok masyarakat pengawas, aparatur desa dari kadesnya, sekdesnya, lalu perwakilan nelayan. Jadi ada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, ada Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia, itu kita libatkan, kita beri edukasi maupun penyadaran untuk bersama. Jadi mereka-mereka ini seperti agen-agen. Jadi mereka-mereka ini seperti perpanjangan tangan juga, agen-agen yang tentu komunikasinya waktu mereka tentu lebih banyak berbaur dengan masyarakat. Jadi kita sangat butuh itu, karena tangan kita cuma 2, kita butuh tangan-tangan lain. Nah, itulah yang coba kita kembangkan juga, yayasan kembangkan, karena ya kalau teman-teman di yayasan aja paling berapa orang, berapa tangannya. Jadi bersama kita menggandeng masyarakat pengawas, desa, organisasi-organisasi setempat lainnya yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan serta lingkungan, kita libatkan bersama untuk memberi penyadaran, mensosialisasikan pentingnya kawasan konservasi ini yang merupakan salah satu program utama di dalam Yayasan Ekologi. Oke, next.
Nah ini tadi Sea Turtles Conservation yang udah kita coba dirikan, sedang kita dalam tahap proses. Nah kita yang pertama itu ada Sea Turtles Hatchery. Jadi inilah sarang alami buatan yang kita bangun, yang sudah dikerjakan oleh kelompok masyarakat Mutiara Mapur itu. Mereka memindahkan sarang dari sarang alami telurnya ke sarang buatan, dijaga. Itu di gambar yang di tengah-tengah itu teman-teman bisa lihat itu ada kerangkeng. Nah kerangkeng itulah untuk melindungi si sarang buatan ini sendiri. Setelah digali, dimasukkan telurnya, diberi kerangkeng agar saat si tuki itu menetas masih bisa terlihat dan bisa langsung dilepaskan. Jadi satu untuk melindungi dari predator alaminya, telur penyu itu kan biawak, dan itu sangat jadi si kelompok masyarakat ini sebenarnya berpacu dengan selain dengan pemburunya itu manusia, yang satu lagi tadi si biawak itu. Jadi buru cepat-cepatan ini, masyarakat ini cepat-cepatan ini. Jadi mereka yang sudah terlatih itu mereka memiliki kemampuan membaca tanda-tanda alam. Jadi seperti hari Kamis kemarin kita dihubungin sama Bang Darmin. Bang Darmin itu salah satu agen masyarakat yang salah satu penggerak utama di kelompok masyarakat itu. Bang Darmin ngubungin kita ini kayaknya kalau dari baca tanda-tanda alam nih nanti ada hari Minggu dan hari Senin nih ada penyu naik nih nanti. Itulah belajar dari alam dan belajar dari pengalaman ya. Masyarakat itu setelah diberi penyadaran mereka terus terlihat usahanya, effortnya sangat besar, sehingga dengan membaca tanda-tanda alam saja mereka bisa menyampaikan ini nanti akan ada penyu naik ini, nanti coba kita monitor dulu lah ya, ini di sepanjang pantai mana gitu kan, nanti kita laporkan lagi, nanti kita pindahkan Bang seperti ke sarang alami yang telah disiapkan. Nah itu di gambar nomor 2 itu tuki-tuki yang sudah menetas siap dipindahkan ke pantai untuk dilepas liarkan. Nah itu sarang yang gambar pertama itu merupakan sarang asli saat itu saat si penyu itu menetas. Jadi mereka coba gali, itu mereka pindahkan di sarang buatan lalu dilepas liarkan. Nah gambar nomor 4 ini teman-teman bisa lihat di situ, itulah salah satu proses pelepas liaran tuki waktu di event ekoran Mapur kedua. Nah di situ kita lepas liarkan di pantai Busung Pulau Mapur. Beserta peserta lomba lari itu mereka sangat excited ya, karena begitu langkanya dan belum pernahnya mereka melihat tuki itu kecil banget, seukuran mouse mungkin, mouse komputer itu sangat kecil. Nah seperti itu mereka coba lepaskan, sangat excited melihat pergerakan tuki itu sendiri kembali ke habitat alaminya. Dan fakta menariknya, berdasarkan hasil studi para peneliti itu, fakta menariknya bahwa si penyu ini, tuki ini kecil, dia lepas liar berenang ke laut. Nanti di saat usia mereka sudah dewasa, sudah usia produktif, mereka akan kembali di mana pantai itu mereka dilepas liarkan. Jadi kalau mereka secara alami mereka lepas di pantai Trikora misalnya, di pantai Berakit atau di pantai Pengudang, nanti pada saat usia mereka dewasa mereka itu akan kembali mencari pantai di mana mereka pada waktu kecil itu pertama kali mendarat ke laut. Nah itu sudah diteliti bertahun-tahun oleh para peneliti. Kebetulan kemarin kita Yayasan Ekologi terlibat juga dalam training marine endangered species yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Umrah. Jadi para expert di bidang kelautan, mamalia laut, hiu, paus, pari dan penyu, mereka para expert dari Indonesia, Bangladesh, Thailand, China, Malaysia, mereka berkumpul pada 2020 atau 2019 gitu melakukan training judulnya Marine
endangered species. Jadi pola penerapan terhadap penyelamatan hewan-hewan langka dan terancam punah. Dan jadi di antara salah satu expert yang membidangi penyu itu ada profesor namanya Profesor Jasmine, dia dari Malaysia. Ibu Jasmine-nya bilang dia meneliti itu sudah cukup lama, karena fokus utama dia juga terhadap perlindungan penyu. Jadi mereka itu memasang sistem pelacak, alat pelacak di satu pulau di Malaysia, di daerah site penelitian Ibu Jasmine-nya itu ada penyu yang mendarat bertelur, mereka coba pasangi sistem pelacak. Sistem pelacaknya itu kemudian terbaca disambungkan ya dengan satelit dan alat pelacaknya itu merekam pergerakan si penyu. Pergerakan si penyu. Memang sebenarnya yang dilakukan ibu ini hanya untuk pada tahap penelitian, jadi tidak masif, tidak banyak penyu yang dijadikan sampel penelitian beliau. Jadi beliau memasang alat pelacak, terlihat itu rekam jejak pergerakan si penyu. Dan sangat luas sekali daerah Ruaya, daerah di mana dia feeding ground-nya, daerah dia mencari makan. Penyu ini dia memakan ubur-ubur, memakan rumput laut atau seagrass itu, di mana area feeding ground-nya. Lalu setelah dilacak-lacak lagi, di mana dia area pendaratan penyu. Jadi mereka berkesimpulan penyu ini di mana dia menetas dan kembali ke laut, di situ juga pada saat dewasa dia akan kembali untuk menelurkan telurnya. Nah itu hal-hal seperti itulah yang coba kita beri penyadaran ke masyarakat. Ayo Pak, Bapak, Ibu-ibu, ini nih kita bersama dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan LSM luar lainnya, kita coba ayo kita garap, kita jaga bersama demi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Karena masyarakat nelayan sendiri, mereka itu merupakan ring satunya pemanfaat kawasan. Jadi kita beri penyadartahuan, sosialisasi sebesar-besarnya. Jadi nggak boleh putus itu sosialisasi itu, edukasi itu. Karena dari orang tuanya saja, anak-anaknya saja, masa remajanya saja itu sangat tantangannya lumayan lah ekstra. Jadi sangat effort yang dikeluarkan itu sangat besar. Berbagai program kita coba aja, kita tawarkan untuk memberi penyadartahuan dan supaya masyarakat ini bisa berdaya dalam arti mereka bisa memanfaatkan potensial apapun yang ada di halaman rumah mereka sendiri. Seperti tadi yang Bang Darmin, nelayan-nelayan kita libatkan, dari nelayan penangkap ikan, nelayan pengolah, ibu-ibu pengolah produk perikanan kita libatkan. Jadi mereka itu berdaya dan mampu memasarkan produknya, percaya diri untuk menawarkan produknya kepada masyarakat luas atau masyarakat di luar kampungnya, bahkan ke tamu-tamu pariwisata yang hadir di daerah mereka sendiri gitu. Nah itu yang gambar yang paling kecil itu, yang paling ujung itu anak adik-adik di dalam satu area yang sudah ditetapkan untuk perlindungan kerangkeng si penyu sendiri. Itu di situ ada papan informasi menyampaikan daerah ini merupakan daerah peneluran maupun sarang alami buatan untuk peneluran dan penetasan penyu. Nah itu adik-adiknya kita libatkan, setiap misalnya ada pelepasan tukik kita libatkan, ayo kita beri edukasi, kita ajak kelompok masyarakat pengawasnya untuk memberi edukasi. Jadi kita supervisi, kita dampingi, kita supervisi agar mereka itu lebih pede. Kita ajarkan mereka untuk mendokumentasi, bagaimana dokumentasi tadi melaporkan yang dia bilang, oh nanti melihat tanda tangan benda alam nih di musim ini
tanggal sekian atau melihat bulan ini akan ada penyu naik betelora. Jadi kita ajarkan, kita fasilitasi, kita ajarkan mereka bagaimana mengambil dokumentasi, melaporkan. Nah, itu yang coba kita terus kita sampaikan ke Pokmaswas. Next. Nah ini tadi yang sea turtles hatchery-nya yang sedang kita garap bersama masyarakat Desa Mapur. Ini yang gambar besarnya ini areanya, nanti di area sekitar sini itu ada di belakang itu ada rumah penjaganya yang merupakan anggota Pokmaswas juga, Pak Joko. Nah, di sini nih pantai, ini kan daerah yang kita buat memang agak sedikit ke darat agar memudahkan monitoring dan pengawasan sarang penyu semi alami itu. Nah ini di sebelah kanan ini, nah itu pantai belakang paling atas, itu pantai belakang yang merupakan salah satu daerah pendaratan utama penyu untuk di Pulau Mapur. Yang kedua itu tadi, itu gambar mereka sedang monitoring itu sore hari maupun pagi hari mereka monitoring dalam beberapa hari sekali untuk ngecek ini ada penyu naik betelor apa enggak. Nah itu tadi di bawah itu Bang Darmin dan Bang Joko yang salah satu ranger utama kita ya, ranger penyu kita yang keterlibatannya sangat kita apresiasi, usahanya sangat kita apresiasi untuk melanjutkan usaha perlindungan penyu. Di 2021, more than 30 turtle nests has been rescued and hatched to be released to the sea. Jadi di akhir 2021 itu sekitar 30 sarang berhasil diselamatkan dan dilepas liarkan ke laut. Itu hasil dari pencatatan dan dokumentasi kelompok masyarakat pengawas Mutiara Mapur. Next. Nah, ini salah satu program lainnya dari konservasi, selain konservasi penyu tadi, ini program yang saya sampaikan tadi di awal di Pulau Buton, Desa Air Gelubi. Nah, ini daerah yang sudah proyek yang kita tanami bibit-bibit pohon yang merupakan salah satu usaha kita untuk merehabilitasi kawasan di pesisir yang merupakan bekas galian tambang yang diambil mineral boksitnya. Nah itu seluas 2,68 hektar di Pulau Buton, Desa Air Gelubi. Kita tanami itu sekitar 2.000 pohon, 2.000 bibit di 2020, bekerja sama dengan mitra-mitra dan kelompok masyarakat, kelompok tani di Desa Air Gelubi. Next. Nah, ini kalau yang ini itu merupakan area mangrove yang pernah kita tanami. Itu salah satu tadi di Treasure Bay Lagoy. Kita Yayasan Ekologi punya mitra juga, bekerja sama juga dengan Treasure Bay. Sempat kita tanami mangrove, bibit mangrove. Selain itu ada untuk penanaman mangrove itu kita pernah di Tanjung Stumu, Pulau Dompa, itu kita nanam lebih kurang 1.000 bibit mangrove di sepanjang pantai menuju Tanjung Stumu, Pulau Dompa, lalu tadi di Treasure Bay di Lagoy. Nah ini dokumentasi kegiatan dulu sewaktu kita menanam mangrove di Pulau Dompa. Next. Nah, kalau yang tadi di Pulau Buton itu kan bibit itu kan di tanaman darat. Jadi bibit-bibit pohon yang coba kita tanami itu ada pinus, mahoni Afrika, lalu ketapang. Jadi itu sejumlah 2.000 bibit pohon kita tanami di lahan seluas 2,69 hektar tadi. Di monitoring pertama lulus hidupannya itu cukup stabil. Di monitoring kedua dan monitoring ketiga terakhir itu kita lakukan pada 2021 di bulan Mei. Di bulan Mei 2021 itu kelulus hidupan paling tinggi itu memang di pohon pinus karena tingkat tolerannya terhadap
substrat yang sudah sangat miskin unsur zat hara itu ternyata kita dapati pohon pinus itu paling tinggi toleransinya terhadap kondisi lingkungan. Jadi pada waktu itu kita coba ukur setelah 1 tahun penanaman, jadi kita tanam di 2020 Maret, monitoring terakhir itu pada Mei 2021, kita coba ukur ketinggiannya, itu sudah mencapai 3,5 meter di rentang waktu 1 tahun, dan pertumbuhannya paling stabil dan paling cepat untuk pohon pinus atau cemara. Next. Nah, ini dia saat bermula fotonya. Jadi foto yang di atas itu how it started di bulan Maret 2020 sebelum kita penanaman. Nah, ini lahannya, teman-teman bisa lihat itu warna merah, itu bekas galian tambang. Nah, di sebelah sananya itu tuh bawah itu sudah kawasan mangrove. Jadi sangat berhampiran, sangat bersinggungan dekat sekali. Kita coba tanami di atasnya. Nah, yang ini di monitoring kedua. Nah, ini waktu kegiatan penanamannya kita bekerja sama dengan kelompok tani di Desa Air Glubi, masyarakat desa, siswa-siswa SMP yang ada di Desa Air Glubi kita libatkan. Nah, ini waktu kegiatan monitoring pertama itu untuk pohon mahoni Afrika dan pohon ketapang itu pertumbuhannya memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding pohon cemara tadi. Next. Nah, kalau yang ini salah satu program visi misi yayasan di edukasi. Nah, edukasinya kita juga mengisi terlibat di dalam sekolah sadar wisata, sekolah SMP 5 itu merupakan salah satu sekolah yang merupakan program di sekolahnya itu yang penyadaran terhadap limbah penggunaan limbah khususnya limbah plastik di dalam lingkungan sekolah. Jadi kita dilibatkan, yang bisa teman-teman lihat sendiri itu ada sedotan bambu straw, itu merupakan salah satu usaha yang dilakukan Yayasan Ekologi. Memang tidak serta-merta dalam waktu singkat dan drastis mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Tapi kita mencoba mencari salah satu alternatif, apa nih yang bisa kita berikan, kita bisa menjadi salah satu solusi, masukan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita bersama masyarakat. Nah, bamboo straw ini merupakan hasil kerajinan masyarakat asli Pulau Bintan. Kita bermitra juga, kita mengangkat mereka. Mereka punya inisiatif memproduksi sedotan berbahan bambu ramah lingkungan dan bisa digunakan berulang. Jika penggunaan pribadi itu bisa digunakan berulang. Jadi kita dampingi masyarakat di Bintan, kita branding, kita promosikan. Jadi salah satu bambunya kita bawa itu tadi dalam program yang diusung oleh SMP Negeri 5. Jadi kita paparkan, beri sedikit edukasi. Oh, ini adalah sedikit solusi yang mana sendiri penggunaan plastik sedotan itu jumlahnya sangat masif sekali penggunaannya dalam satu hari. Dalam satu orang itu yang suka nongki, suka ngopi, suka minum boba, segala macam itu penggunaan plastik sekali pakai ini sangat besar sekali jumlahnya. Jadi kita beri penyadaran, salah satu usaha yang kita lakukan, kita ajak masyarakat sebagai produsennya, kita dampingi mereka dan kita perkenalkan ke masyarakat luas berupa edukasi penggunaan sedotan bambu yang ramah lingkungan, merupakan eco-friendly produk dan bisa digunakan berulang. Untuk diketahui sendiri, beberapa resort besar di Pulau Bintan, di Banyantri sendiri, di Nirwana, Nikoi, Cempedak, mana lagi ya, resort yang ada di Bintan, mereka sudah mulai beralih
dari penggunaan plastik sekali pakai, mereka mencoba apa nih yang bisa menjadi solusi dan mengangkat ekonomi lokal, masyarakat lokal. Jadi seperti sedotan bambu ini, kantong kresek, itu sudah mulai gencar diedukasi, dan kita juga bersama, kita nggak bisa kerja sendiri, ya kita mesti bermitra banyak, yang masyarakatnya, yang pemerintahnya, yang dari sektor swastanya, yang dari LSM-nya, kita mesti bersama-sama itu bermitra. Jadi semakin banyak tangan-tangan kita, semakin besar pula lah impact yang akan kita peroleh di kemudian hari. Jadi itu yang Yayasan Ekologi percayai, karena kalau Yayasan Ekologi saja ya hanya kita-kita, tangannya hanya sedikit. Tapi kalau kita berbanyak mitra, kita bekerja sama, saling memberi penyadaran, edukasi, akan semakin banyak masyarakat yang tahu betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, kita melindungi habitat, ekosistem maupun biotanya, demi siapa? Demi anak cucu juga nanti ke depannya. Kita nggak merasakan, tapi nanti semoga anak cucu kita di ke depannya itu masih bisa melihat apa-apa yang kita lihat sekarang ini, mereka masih bisa lihat. Seperti itu aja, sederhana. Karena bergerak sendiri itu langkahnya akan pendek. Tapi kalau kita bergerak bersama itu langkahnya akan lebih lama dan lebih jauh, gitu sih. Ya, next. Nah, ini juga tadi salah satu yang disebutkan Ibu Putri ya, contribution for the state yang di SDGs. Nah, itu salah satu ekologi 17 SDGs, tujuan SDGs, goalnya ya. Jadi kita di tiga poin diantaranya itu pemberdayaan perempuan, giving women equal right to economic resources. Yang kedua, reducing all types of marine pollution. Jadi tadi salah satu usaha kita penggunaan plastik, penggunaan eco-friendly product. Lalu tadi ada stress on marine habitats or ecosystem from plastic waste. Lalu yang terakhir ada conserving and sustainable use of biodiversity. Itu yang sedang kita garap sekarang dalam pendampingan di dalam kawasan konservasi. Next. Nah, inilah contoh-contoh yang seperti saya sampaikan tadi pada saat event Eco-Run Mapur, Maritime Tourism Village. Jadi marine based tourism, pariwisata berbasis masyarakat, itu yang merupakan kalau di program Kementerian Pusat, Kementerian Pariwisata, kita cukup mencoba mematchingkan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi jika di Kementerian Pariwisata itu mereka sangat gencar di belakangan ini terkait pariwisata berbasis masyarakat, dan itu kita coba tuangkan di dalam sektor terendahnya di pemerintahan desa dan didampingi pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan event-event atau fasilitas-fasilitas atau desa wisata berbasis masyarakat. Untuk apa? Untuk mengangkat ekonomi masyarakat itu sendiri, karena dengan pariwisata berbasis masyarakat, perputaran ekonominya itu akan sangat cepat terasa. Mereka yang menyediakan, mereka yang melaksanakan, mereka yang menerima hasil dari mereka menyediakan homestay itu kan rumah-rumah masyarakat yang dimanfaatkan untuk para tamu wisatawan berkunjung untuk menginap 1 malam 2 malam. Mereka ingin tahu aktivitas masyarakat lokal itu seperti apa, atau pariwisata baharinya kita libatkan. Kita ajak masyarakat itu, ayo kita benahi rumahnya, 1 kamar 2 kamar, yuk kita bikin homestay, kita ajukan. Nah, itu tadi salah satu contoh pariwisata berbasis masyarakat. Terus untuk konsumsi, nggak perlu kita catering besar, masyarakat apa yang bisa, apa hasil laut yang sangat banyak, segar, hasil tangkapan mereka sendiri atau hasil mereka budidaya sendiri,
ayo kita kembangkan, jual, susun, masakkanlah untuk tamu-tamu, atau hasil pengolahan ikan, kerupuk, ayo promosikan, dibuat, diolah, dibikin rasanya yang enak, tampilannya menarik, packagingnya menarik, itu akan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, itu salah satu program-program yang kita coba sinkronkan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian dalam hal pemberdayaan masyarakat, wisata berbasis masyarakat. Itulah yang ya cukup sudah kami lakukan. Mungkin karena terkendala di tahun 2020 itu kita corona, padahal pada 2020 itu 2019 kita sudah ajukan untuk masuk ke dalam kalender of event-nya Kabupaten Bintan. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan itu mereka punya jadwal kalender of event-event apa saja yang akan dilaksanakan Kabupaten Bintan, seperti tadi triathlon, Ironman, itu kan pariwisata yang sudah dikelola oleh industri pariwisata Lagoy. Lalu Ekoran Mapur ini juga salah satu event yang masuk di dalam kalender of event-nya pemerintah Kabupaten Bintan. Namun terkendala pada saat corona, semua aktivitas dihentikan, pintu masuk ditutup, dan Lagoy sendiri juga tidak memiliki akses dan kemampuan untuk melaksanakan event, dan berdampak semuanya ke masyarakat. Seperti itu. Tapi kita coba lagi nanti mungkin di 2023, di 2020 ini kan masa pemulihan, kita coba di 2022 ini masa pemulihan kita coba diusulkan lagi, semoga nanti Ekoran Mapur baik di Pulau Mapurnya sendiri kah, atau mungkin nanti ada site-site baru yang bisa kita kembangkan untuk mengangkat pariwisata berbasis masyarakatnya ini, nambah-nambah site baru akan terus kita dampingi masyarakat itu sendiri. Oke, next. Nah, ini partnership, kemitraan yayasan yang sudah kita bangun dari 2017 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Kabupaten Bintan, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di situ ada umrah juga dari kampus di luar Tanjung Pinang, itu ada Universitas Pertamina, beberapa orang mahasiswanya pernah kita dampingi untuk kerja praktek ya, kuliah praktek. Lalu ada dari sektor wisatanya itu ada Nikoi dan Cepeda Island, Nikoi dan Cepeda Resort, dan ada NGO luar negeri tadi, Conservation International. Lalu ada Seven Cleanses. Seven Cleanses ini merupakan penggerak di bidang sampah. Jadi mereka fokusnya untuk menangani limbah sampah yang terdampar di laut. Mereka fokusnya untuk membersihkan, memindahkan sampah-sampah yang terdampar di laut, sampah plastik, sampah produksi rumah tangga yang tercemar, yang mencemari pesisir, hanyut hingga ke perairan pantai. Nah, itu fokusnya teman-teman Seven Cleanses. Lalu ada IOM, International Organization for Migration, itu di bawah UNDP, di bawah UN, PBB. Itu organisasi, mereka berkantornya juga di Tanjung Pinang, perpanjangan PBB yang menangani refugee, pengungsi dari Somalia, pengungsi dari Afghanistan, Pakistan, Afrika, beberapa negara Afrika. Jadi mereka pengungsi yang sedang mencari negara baru yang mau mengakui mereka dan mau menjadikan mereka sebagai warga negaranya. Jadi kita bermitra juga dengan IOM, aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita libatkan para pengungsi itu, para imigran itu, agar mereka juga lebih berdaya. Jadi saat mereka di waktu luangnya mereka memiliki kegiatan apa nih yang bisa mereka kerjakan, kita coba libatkan mereka. Jadi mereka itu nggak gabut lah gitu, karena si para pengungsi ini sebenarnya belum memperoleh status yang jelas
untuk kewarganegaraan, mereka sudah lepas dari kewarganegaraan asalnya dan sedang menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan baru. Jadi kita libatkan, kita bermitra dengan IOM. Dan dari pemerintah yang terakhir itu dari pemerintah Kabupaten Bintan, kita bersama Genpi Bintan, Generasi Pesona Indonesia Bintan, bersama untuk mempromosikan, mengangkat pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata lokal agar lebih dikenal di luar dan dunia gitu. Next. Ya, saya rasa mungkin itu sekian yang bisa saya sharing-sharing terkait kegiatan program yang kami usung, program yang sedang kami jalani, dan insya Allah kedepannya akan terus kami dampingi masyarakat serta konservasi. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Kak Enda ya. Jadi kita tahu nih bahwa Ekonomi Foundation ini rupanya walaupun baru terbentuk tapi sudah banyak kontribusinya kepada masyarakat. Apalagi salah satu contohnya di Pulau Mapur ya Kak ya, karena lokusnya di situ Pulau Mapur. Jadi sudah ada misalnya tadi konservasi alam terkait terumbu karang, terkait sama penyu. Nah, dari sini, dari pemaparan Kak Enda dari Mbak Enda ini, kita bisa dapat kesimpulan ya sedikitnya bahwa ekologi ini dapat berperan penting dalam melakukan pembangunan berkelanjutan tersebut. Karena tadi sudah Kak Enda sebutkan juga kan, telur penyu itu mereka dapat langsung jual aja Kak ya. Jadi langsung jual dan tidak jadi tuki atau anaknya penyu itu tidak bisa ada lagi nih untuk kedepannya. Jadi NGO ini datang untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bisa kita lakukan hal yang lain selain untuk mengambil telur penyu tersebut. Seperti misalnya tadi ada pembebasan ya, bukan ya, pelepasan liaran dari tuki itu dari masyarakatnya sendiri. Jadi mereka tuh jadi exciting gitu kan terkait dari hal itu. Jadi mereka nggak berpikir bahwa hanya telur penyu saja yang bisa dimanfaatkan, tapi jadi ada interestnya lagi dari mereka terkait dari anak penyu tersebut. Nah, ini video mau ditampilkan sekarang Kak atau? Oh iya boleh. Jadi ini saya mungkin ini ada salah satu dalam waktu dekat kita ini terkait di edukasi ya. Kalau tadi ada konservasi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Nah ini salah satu di dalam visi misi yayasan kita memberikan edukasi kepada siswa-siswa. Jadi target Yayasan Ekologi dalam waktu dekat, kita di masa pandemi kita sudah menyusun programnya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa. Dalam hal ini siswanya dari negara tetangga, dari Singapura. Kita akan undang mereka untuk ke Tanjung Pinang, ke Bintan untuk belajar konservasi. Dan ini mungkin sedikit cuplikan program yang akan kami usung. Nama programnya Young Conservation Scientist Program. Jadi anak-anak muda, siswa-siswa itu kita libatkan memberi edukasi seperti apa sih perlindungan itu, apa sih yang mesti dilindungi gitu. Nah ini kita sedang usun programnya. Ini mungkin sedikit cuplikan dari kegiatannya. Silakan Mbak Putri. Minta tolong ya Rizky. Nah ini salah satu edukasi transplantasi karang ya. Nah ini salah satu pantai di Pulau Mapur, itu pantai belakang, merupakan daerah pendaratan penyu.
Nah, ini terumbu karang yang memang ada di Pulau Mapur. Jadi itu hasil dokumentasi kita saat kita melakukan monitoring. Ini nah yang gede-gede ini yang alami tumbuh. Nah, ini saat tamu-tamu berwisata.
Ya, makasih ya dari Kak Endah. Maaf Pak, tadi ada dosen yang lain. Jadi kita jadi sudah tahu nih sedikit banyaknya mengenai ekologi. Jadi kita ada kenal kan, ada mungkin dari teman-teman yang baru mengenal ekologi. Jujur saya juga baru mengenal ya dari ekologi setahun ke belakang inilah Kak, baru mengetahui karena ada mahasiswa yang magang di sana dan ada beberapa dosen yang terlibat dengan ekologi. Jadi nanti ke depannya semoga kalian bisa bekerja sama dengan ekologi, apalagi di mata kuliah ini maupun nanti terkait dalam peminatan kalian. Jadi bisa mengambil studi kasus terkait dalam skripsi tentang konservasi alam ataupun lingkungan. Nah, sekarang kita buka sesi pertama untuk sesi tanya jawab. Satu sesi 3 pertanyaan, boleh di raise hand dari aplikasi dari Zoom-nya. Oke, sudah 3 ya. Dari Karina, Renaldi, dan Razeta. Nanti kalau ada sesi selanjutnya, Seka yang pertama. Oh ya, sebentar Kak. Ini Kak Endah, ini mau dikumpulin bertiga dulu, dijawab, atau satu penanya dijawab? Oh, boleh mungkin sekalian 3. Ya, kumulasikan aja Kak ya. Oke, Ya. silakan dari Karina. Baik, mungkin saya nanyanya tentang pengalaman dari kakaknya sendiri gitu, tips dan pengalaman. Jadi menimbulkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terus juga harus menimbulkan pemikiran kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Menurut saya bukan hal yang mudah, karena banyak orang yang tahu terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, namun tidak peduli atau acuh dan nggak mau tahu gitu. Jadi terkadang saya sendiri sudah mulai nih mencoba mengambil tindakan seperti mengurangi pemakaian limbah plastik, tetapi tetap aja kayak nggak konsisten gitu, tetap cukup sulit mematuhi komitmen. Jadi saya mau nanya nih, menurut pengalaman kakak sendiri, khususnya bagaimanakah cara kita menimbulkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, dan juga bagaimana cara mempertahankan komitmen dalam menjaga lingkungan itu sendiri, Kak? Kalau dari saya itu. Dari Renaldi, mungkin pertanyaannya bisa langsung ke fokusnya aja ya, mengingat dari waktu terbatas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya untuk mencapai goals dari SDGs yang tentang pemanfaatan berkelanjutan sumber daya bawah laut, mestinya terdapat beberapa kendala. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu dari Ekologi Foundation ini untuk mengatasi berbagai kendala tersebut seperti layaknya limbah sampah maupun limbah dari tumpahan minyak yang terjadi dari kapal-kapal yang melintas. Apakah ada cara yang efisien untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan Razeta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya mengenai yang tadi sudah di-mention sama Kak Endah sebelumnya terkait dengan isu lingkungan yang ada di Tanjung Pinang, yang kita tahu tanah di Tanjung Pinang ini mengandung boksit dan juga penghasil boksit terbesar Indonesia. Jadi dari suatu faktor boksit ini telah kita menyebabkan contohnya 2 masalah. Ya tadi seperti disampaikan Kak Endah juga, galian boksit yang terbengkalai. Jadi dibutuhkan kegiatan pemulihan lingkungan. Terus yang kedua, akibat dari galian boksit ini juga limbahnya telah mencemari perairan yang ada di daerah pesisir yang mempengaruhi ekosistem di daerah tersebut. Jadi saya tanyakan ialah dari Yayasan Ekologi sendiri ini yang merupakan LSM berbasis lingkungan yang ada di Tanjung Pinang khususnya. Jadi bagaimana Yayasan Ekologi melihat hal ini, dan apakah hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Ekologi Foundation dalam menyikapi masalah lingkungan yang ada di Tanjung Pinang? Ya, terima kasih. Oke, mau langsung dijawab Kak? Iya, terima kasih
teman-teman dari Renaldi tadi, Razeta dan Karina ya. Iya. Iya. Oke. Jadi mungkin saya bisa gambarkan untuk dari siapa tadi yang pertama terkait Karina ya, terkait penyadaran gimana sih komitmen diri sendiri. Memang sama, tidak menampik kita manusia, saya pun sendiri bahkan kadang bukan kesadaran, tapi komitmen diri sendiri itu bahkan turun naik juga. Itu sangat manusiawi. Namun memang perlahan kita tuh coba kayak kalau kita lafalkan nanti kita tuh akan keingat sendiri loh. Jadi kan udah disebutin janjinya apa, tapi masa di langgar kan? Iya gitu. Jadi komitmen terhadap diri sendiri itu sih yang paling bermula dari diri kita, itu yang harus kita coba penuhi dari segi di lingkungan keluarga terkecil aja ya. Dulu mungkin kita lebih sama sampah rumah tangga, sama produk hasil sampah rumah tangga yang kita konsumsi sendiri, udah langsung buang aja jadi satu. Jadi semenjak ya kita juga bukan hanya masyarakat yang kita beri penyadaran, awareness, kita beri informasi, kita pun juga jadi tersadarkan. Oh sebenarnya kayak sampah hasil konsumsi diri kita sendiri itu sebenarnya bisa kita pilah loh. Itu sudah mulai dari hal langkah terkecil sebenarnya, dan paling sederhana saya rasa ya kalau dari diri saya sendiri. Dulu kita ya udah sampah jadi satu, ikat, buang. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang bantu ibunya atau yang sudah mulai memasak sendiri, dari hasil masak aja limbah rumah tangga udah mulai bisa dipilah. Nah itu salah satu, menurut saya salah satu langkah terkecil yang bisa kita lakukan, dan itu paling mudah sih kayaknya dari kita komitmen, kita lakukan terus menerus secara tidak sengaja pun nanti itu udah jadi kebiasaan, dan saat udah jadi kebiasaan orang pun akan melihat, mungkin dari keluarga, adik-adik kita atau dari teman nongki kita punya bahkan mungkin yang ekologi sudah ciptakan tadi salah satu solusi. Bahkan kalau di luar itu kayak penggunaan alat makan sendiri itu memang masih sangat tidak biasa kita lihat ya untuk warga Indonesia. Tapi kalau di beberapa negara lain mereka sudah mulai ya mempunyai alat makan sendiri, itu kita pakai, kita simpan. Jadi kayak teman-teman tuh itu jadi, kalau bahkan di luar itu udah jadi gaya hidup terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan jadi gaya hidup. Dan ya, bagi orang luar itu keren banget, cool lah gitu. Jadi yang kita aja mungkin sedikit belum menyadari, dan kenapa enggak kita coba terapkan. Itu sih memang komitmen dari diri sendiri. Selain itu kayak kalau dari yayasan tadi, kenapa juga siswa-siswa, adik-adik itu salah satu target edukasi utama kita, karena menurut kita ngajarin adik-adik itu lebih mudah masuk dan diterimanya daripada ngajarin orang tua. Orang tua mereka dengan pengalaman hidup, dengan kondisi sedemikian rupa, oh nanti aja lah Bu gitu. Oh iya mereka tahu, tapi tidak mudah juga mereka laksanakan. Tapi kalau dengan anak-anak, adik-adik, kita beri edukasi mereka, terus mereka itu akan nyampein lagi ke ibu bapaknya. Ibu kok gini, kan diajarin sekolah tuh begini, gini. Mereka tuh secara alami dan spontan saja. Itu merupakan salah satu target mengapa kita cukup concern ke adik-adik, ke siswa-siswa itu, karena lebih mudah, karena mereka yang sedari dini dan yang akan melanjutkan kehidupan itu nanti di generasi mereka. Jadi sedini mungkin kita beri edukasi, penyadaran, diharapkan nanti saat mereka dewasa mereka bisa menyampaikan, meneruskan itu kembali, gitu sih. Itu tadi untuk komitmen dan penyadaran terhadap tantangan yang kita hadapi dari Karina, pertanyaan dari Karina. Terus dari yang siapa yang cowok tadi ya? Renaldi Kak. Renaldi ya, terhadap limbah minyak ya, memang itu salah satu tantangan berat, karena kita tahu sendiri teman-teman pasti sangat concern di situ, karena itu isu global. Minyak itu dari
ya memang itu hasil buangan limbah, buangan kapal-kapal internasional yang berlabuh, yang labuh jangkar, yang mencuci tangkinya dan mengisi apa lambung kapalnya dengan air laut. Jadi kalau di dunia kelautan maritim itu ada istilahnya air balas ya. Air balas itu merupakan air laut yang diisi ke dalam lambung kapal saat lambung kapal tangki-tangkinya ini sudah mendistribusi minyak. Jadi mereka menyedot air untuk mengisi ke dalam tabung atau tangki mereka saat mereka agar kapal itu stabil. Jadi diisi, diberi muatan air. Jadi kita sebut itu semacam air balas untuk menstabilkan kapal itu saat perjalanan ke titik awal, misalnya dia mau mengambil bahan bakar atau segala macam. Nah, jadi sebagian besar minyak-minyak yang limbah minyak hitam yang terdampar di perairan Bintan itu dari air balas dan juga dari minyak hitam atau sludge oil yang kandungannya ya kayak aspal gitu, udah dibungkus dalam karung, dan itu beberapa kali ditemukan terdampar di perairan Bintan, nyangkut jaring nelayan, nyangkut ke batu-batu di Trikora, di Lagoy, itu masih dalam keadaan utuh di dalam karung. Nah, itulah salah satu memang permasalahan global yang itu permasalahan tahunan, dan industri pariwisata yang sangat berdampak. Nomor satu, yang kedua itu nelayan karena jangkut ke jaring alat tangkap mereka, mengganggu, merusak habitat. Yang jelas itu sangat merusak habitat si ikan-ikan dan pesisir. Jadi pernah di 2000 yang jelas tetap bersama Umrah ya dari akademisi bersama Pak Rektor sekarang. Pada waktu itu Pak Rektor itu masih menjabat dekan, Pak Agung Damar Sakti masih menjabat dekan. Jadi pernah dibikinlah audiensi. Jadi terdiri dari akademisi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, instansi vertikal dari kementerian yang mengawasi perhubungan dan laut, TNI. Jadi pernah satu kali mereka melakukan patrolinya itu di titik-titik yang memang daerah labu jangkar kapal-kapal tanker. Ya pada saat mereka kunjungan patroli ya sedikit ditemukan, tapi pada saat musim-musim tertentu atau apalagi di musim utara di akhir tahun hingga ke awal tahun itu sangat banyak. Dan memang karena itu isu permasalahan ya jatuhnya diplomasi negara ya. Ini ada swasta, perusahaan swasta, kapal milik negara berbendera A, B, C, D. Jadi memang kalau untuk dari kita yang sebatas pemerintah daerah atau kita LSM ya kita hanya bisa mencoba terus meminta bantuan advokasi nih dari yang lebih kuat. Nah, begitu. Nah, itu memang sebatas resort-resort besar saja, Mbak Nyantri. Mereka terbatas. Yang bisa kita lakukan hanya saat limbah minyak itu terdampar, mereka bersihkan, dipungut, disimpan ke dalam gudang-gudang penyimpanan, dan ya karena itu berulang, terkadang mereka juga lelah, tapi cukup kalau nggak salah sih saya setahun atau 2 tahun sebelum corona itu setelah mulai patroli itu cukup gencar dilakukan, itu sedikit berkurang lah, apalagi di 2020-2021 ini berita terkait tumpahan minyak yang terdampar di pesisir itu jauh sangat berkurang dibanding dulu. Jadi ya itu mungkin dari kami memang bisa dari sisi lembaga masyarakat mungkin ya itu kita menggandeng masyarakat dan pemerintah dan institusi yang lebih kuat berwenang untuk terus
ngangkat isu ini. Jadi semakin terus sering diangkat, semakin sering terus disampaikan, ya semoga menarik perhatian pihak-pihak yang punya kewenangan lebih, itu sih. Dan advokasi hukum yang kuat juga dirasa memang selalu dibutuhkan, karena jujur di dalam badannya ekologi sendiri memang kami belum ada track record dari pengurus maupun pendiri ini yang backgroundnya hukum, yang bisa membantu advokasi itu lebih kuat. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti di suatu saat ada kemitraan yang bisa dibangun untuk memperkuat advokasi itu, kami akan sangat menyambut baik, gitu sih. Ya. Lalu tantangan ya. Tantangan yang dihadapi ekologi nih dalam mengedukasi ke masyarakat kayak gitu, Kak. Iya. Dari Razeta tadi ya, melihat permasalahan menjadi tantangan. Ya, seperti itu. Memang seperti yang kami lakukan di dalam program Marine Protected Area ini, mereka masyarakat. Jadi di dalam Marine Protected Area itu kan ada satu kawasan nih. Saya cerita dikit nih ya. Ada satu kawasan, zona-zona, disebut zonasi. Jadi ada satu zona itu namanya zona inti. Nah, zona inti itu merupakan daerah perairan yang dilindungi, yang tidak boleh dimasuki, tidak boleh diambil, tidak boleh didatangi, hanya boleh untuk penelitian. Nah, jadi orang memancing, orang nangkap ikan, orang berenang atau berwisata, apapun di dalam zona yang namanya zona inti itu tidak boleh. Nah, jadi pada saat kami sedang mengumpulkan informasi untuk menyusun dokumen ini, ini ditantang nih sama masyarakat, loh Bu, kami dulu nangkap ikan di situ loh Bu, gitu kan? Kok sekarang dilarang? Nah, ini muncul konflik nih kan, bisa jadi isu, memunculkan isu konflik baru. Nah Pak, jadi kami sampaikanlah ini ditetapkan zonasi ini berdasarkan permintaan bapak-bapak juga yang lain. Kenapa gitu Pak? Kenapa? Karena menurut nelayan-nelayan yang lain, ini kawasan di sini bagus loh Bu, ada terumbu karangnya bagus. Kita lindungi aja Bu, tak apa-apa, tak boleh masuk, kami tak boleh mancing di situ pun tak apa-apa. Yang penting ini kita jaga dalam waktu sekian tahun, ini nanti berkembang daerahnya, perairannya lebih bagus, karangnya berlimpah, ikannya berlimpah, itu ikannya kan nanti kemana-mana Bu, ikannya kemana-mana kan bisa kami tangkap. Nah jadi hal semacam itu bahkan di antara nelayan sendiri, ada A, ada B, yang satu menentang, yang satu mengusulkan. Nah itu kan jelas itu tantangan ya, tantangan untuk kita gimana memberi penyadar tahuan, kita menceritakannya coba jangka panjang Pak, nanti begini, dan kita sertai jelas itu dengan contoh nyata, karena kalau berbicara hanya angan-angan, kami nggak makan angan-angan Bu, kami makannya sekarang kayak gitu. Itu bahasa-bahasa tantangan, bahasa-bahasa jelas yang keluar dari masyarakat, dan kita sendiri nggak bisa frontal ngadapinnya, nggak bisa, oh Pak nggak bisa Pak, nggak boleh gitu, nggak bisa juga. Sama juga konsumsi telur penyu tadi, ya itu menyangkut hidup orang banyak, si pengumpul telur penyu untuk dijual. Jadi kita coba, Pak, kalau Bapak dulu ngambil telur penyu untuk dijual, untuk Bapak konsumsi sendiri, sudahlah, itu ke perut Bapak sendiri. Tapi kalau udah dijual belikan, itu kan skalanya masif. Yuklah Pak, kita gandeng, yuklah Pak, kita buat. Dan yang nyusun programnya itu pun harus benar-benar bisa sangat meyakinkan agar mereka itu, oh gitu ya, jadi yang dulunya mereka hanya jual, sekarang mereka ngambil, mereka simpan, mereka tetaskan. Telurnya itu bahasanya bukan, tukinya itu bahasanya bukan dijual, tapi diadopsi. Mereka promosi ke resort A. Pak, kami punya tuki loh ini Pak. Bantulah kami nih untuk lepas liarkannya. Jadi Bapak adopsi sarang penyu yang sudah kami tetaskan, Bapak adopsi untuk mengganti misalnya biaya bahan bakar kami saat kami monitoring, kami pengawasan untuk mencari telur penyu. Jadi semacam itu kita coba dengan pola-pola pendekatan yang memutar, jadi polanya itu jadi lebih panjang. Yang dulu dia jual dapat duit, sekarang dia ngambil harus dijaganya dulu,
menetas, nanti baru dia promosikan. Nah, jadi hal-hal semacam itu, pendekatan-pendekatan yang memberi contoh nyata di daerah lain, itu sih yang udah kami coba lakukan. Dan jelas itu tidak bisa frontal dan perlahan dan harus terus menerus. Maka itu saya bilang kita nggak bisa bergerak sendiri. Jadi kita butuh banyak mitra. Kita nyampein ini, nanti si A ini nyampein lagi. Itu sih proses salah satu proses untuk penyadartahuan yang tantangannya super. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Kak atas jawaban dari Kakak. Jadi kami sudah mengerti nih ada yang rupanya ekologi juga mengalami beberapa tantangan ya yang akan dihadapi ke depannya. Nah, Kak, karena Zoom ini sampai jam 12, takutnya nanti tiba-tiba mati. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti mungkin di lain waktu saja ya. Kalau ada waktu lagi kerjasama dengan ekologi kita nanti kita akan tanya-tanya lagi ke depannya. Mungkin teman-teman juga jika ada yang berkeinginan sharing-sharing, lebih ingin mengetahui terkait isu lingkungan yang bisa diangkat dari perspektif teman-teman di ilmu hubungan internasional, akan sangat banyak. Karena ya jelas kita Provinsi Kepri, kita nih berada di cross border. Dan itu materi sangat hangat untuk kawan-kawan di hubungan internasional. Saya pikir gitu ya, Mbak Putri ya. Jadi kawan-kawan jangan segan-segan, bisa kontak kita langsung, bisa DM di Instagram kita, follow dong ya. Follow di Instagram Yayasan Ekologi. Di situ kita aktif memberikan edukasi, bersosialisasi, ya informasi-informasi dasar maupun yang terkini di bidang isu-isu lingkungan. Kita aktif membuat postingan di situ, jadi jangan segan-segan untuk DM Instagram kita, atau bisa cek website kita Yayasan Ekologi. Nanti di situ ada kontak person juga yang bisa dihubungin, jadi bisa direct lah. Oke, tuh. Jadi sudah diberikan nih akses dari ekologi. Jadi bukan sekarang jadi sesi kita nih bukan berhenti sekarang saja. Mungkin ini permulaan kita nih untuk kerjasama lagi dengan ekologi atau teman-teman yang lainnya untuk magang ataupun mencari bahan skripsi. Apalagi kan lokusnya di Tanjung Pinang juga. Jadi bisa dikaji penelitiannya itu lebih dalam lagi gitu. Nah, sebelum kita tutup mungkin sedikit foto ya Kak ya, foto bersama ya. Boleh. Oke. Silakan teman-teman yang ingin on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oh ya, salam maritim ya Kak ya. Oke. Universitas Maritim Raja Haji ini salam maritim. Ya, gitu. salam maritim. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kak dari Kak Enda. Ya, sama-sama dari terima kasih. Tadi ada satu yang mau saya highlight dari kalimat Kak Enda. Jadi kita ini walaupun saya akademisi, Kak Enda dari bagian LSM atau NGO, kita tuh harus bersama-sama. Jadi kalau kita bergerak sendiri tuh kita istilahnya kakinya pendek ya Kak ya. Tapi kalau kita langkahnya pendek. Membangun mitra, nah dengan akademisi kah, dengan pemerintahan, ataupun kita akan turun ke masyarakat, itu nanti istilahnya kaki kita akan panjang atau akses kita akan lebih besar lagi. Karena kan kita tidak mungkin melakukan pergerakan tuh hanya 2 orang saja, people to people, tapi pasti dalam beberapa kemitraan seperti itu. Oke Kak, ada lagi Kak? Ada 4 menit lagi Kak? Mungkin ya sekian dari saya. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah diberi kesempatan untuk sharing apa yang sudah kami lakukan. Tidak bermaksud menggurui, tapi itulah mungkin akan membuka semangat-semangat baru, apa yang bisa kita kembangkan bersama, membuka peluang maupun ide-ide baru. Teman-teman, saya percaya bahwa anak-anak milenial tuh lebih kreatif ya, lebih kreatif, terus
sangat kompetitif dan up to date. Nah, jadi kami juga membutuhkan teman-teman sekalian untuk ya apa yang bisa dikerjain bersama, kenapa tidak gitu. Jadi langkah kita akan lebih jauh dan lebih panjang gitu. Daripada langkah dikit 1 2 3 selesai naik tangga selesai. Mau lari lama atau mau lari cepat. Nah, gitu. Ya, betul. Karena harus kita membangun mitra Kak ya, harus kita apalagi konservasi tentang lingkungan ini kan harus bukan hanya dua individu saja, tapi beberapa kemitraannya harus kita bangun. Oke, terima kasih Kak Endah atas waktunya sudah sharing session di kelas MK. Semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya izin live ya, nanti Rizky minta tolong untuk dikonvertkan, kirim ke saya lewat Google Drive aja, nggak apa-apa. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya di kelas.